Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara semua, baik yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di saluran YouTube. Saat ini kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kepada Pendeta Yehezkiel Hebron, waktu dan tempat kami persilakan. Shalom saudara, selamat pagi semua. Salam Shalom komando. Pak. Shalom Komando. Selamat pagi. Salam komando. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini saya akan berbicara satu tema yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu habitat berkat. Ya. Karena saya selalu kalau mau menyampaikan firman, saya selalu bertanya Tuhan sampaikan apa. Biasanya Tuhan akan kasih temanya saudara ya. Langsung kasih tema akan terlintas di pikiran saya. Dan juga Tuhan akan kasih firman-firmannya. Saudara, hari-hari ini kita melihat akibat wabah ya, COVID-19 ini banyak memang orang yang mengalami dampak daripada badai COVID ini. Sehingga ada banyak orang juga yang usahanya, pekerjaannya macet, di PHK, nganggur, ya. Bahkan ada yang sampai istilahnya kehilangan income, saudara. Saudara, dunia sebenarnya, yaitu orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, itu boleh mengalami itu. Tetapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, itu sebenarnya ada satu pembedaan daripada Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang hidup itu adalah Bapa kita. Dan kita ini adalah anak-anaknya. Tentu saudara sebagai Bapa yang baik, pasti saudara, Bapa di surga itu akan memberikan jaminan perlindungan dan juga pemeliharaan buat setiap kita di dalam segala kebutuhan kita. Karena kita tahu saudara dalam hidup ini kita tidak hanya memang butuh uang, tapi kita juga butuh kesehatan, ya kita butuh perlindungan dari segala mara bahaya kecelakaan. Ya ada banyak hal yang kita butuhkan dalam hidup ini saudara. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan tuh harus mengerti. Sebenarnya saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak perlu sampai pusing 7 keliling karena kejar berkat. Karena berharap dapat uang. Ya, karena sesungguhnya buat kita sebagai anak-anak Tuhan itu sebenarnya berkat itu yang datang mencari kita. Berkat itu yang akan datang mengalir dalam kehidupan kita. Baik usaha, pekerjaan, keuangan, berkat itu akan datang saudara. Nah karena itu saudara, Tuhan mau saudara dan saya menciptakan yang namanya habitat. Kita harus buat sarang, kita harus buat satu habitat, sehingga berkat itu datang. Mencari kita, bahkan mau tinggal bersama dengan kita. Sehingga dalam keseharian, dalam kehidupan kita, kita tidak kekurangan, tapi selalu mengalami satu kecukupan daripada Tuhan. Bahkan saudara kita mendapatkan kelimpahan daripada Tuhan. Kalau kita sakit, ya Tuhan boleh memberikan kita kesembuhan, pemulihan. Kalau kita membutuhkan keuangan, Tuhan bisa memberikan itu buat kita. Nah karena itu saudara, apa yang saya mau sampaikan pagi ini, saya harap saudara perhatikan dengan betul, ingat itu, dan lakukan itu dalam hidup. Saudara, saya ini adalah hamba Tuhan yang sejak dipanggil Tuhan full time, tinggalkan bisnis atau pekerjaan 11 Maret 96 itu hidup dengan iman, saudara. Ya, saya tidak hidup karena disponsor orang kaya. Ya, saya tidak hidup karena dibantu keluarga, saudara-saudara. Saya tidak lagi hidup karena ada usaha pekerjaan yang
menunjang, nggak ada saudara. Benar-benar full dalam pelayanan. Saya juga tidak hidup dari yang namanya persepuluhan. Ya. Saya juga tidak hidup dari apa yang namanya gaji. Jadi bayangin aja saudara ya. Saya itu hidup sejak 11 Maret 1996 waktu Tuhan Yesus datang suruh saya full. Itu saya betul-betul hanya hidup dengan iman, bersandar, berharap kepada Tuhan. Kalau saudara tanya ke saya, gimana Pak Ebron keadaan waktu itu? Saudara jujur, ada sport jantung ya saudara ya. Ya, ada sport jantung. Ada tegang, ada deg-degan. Kalau uang tinggal menipis, ya uang tinggal dikit. Tapi itulah proses Tuhan yang saya harus jalani dan keluarga. Ya, di mana kita betul-betul hidup dalam pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 34. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Artinya apa? Kita tidak usah khawatir saudara kebutuhan keuangan kita besok. Kalau hari ini kita ada uang untuk makan hari ini aja, kita bersyukur. Ya. Besok nanti Tuhan akan kirim. Dengan cara Tuhan. Itu yang saya alami saudara dalam kehidupan saya. Kalau saudara tanya pernah kehabisan duit? Pernah saudara. Pernah. Tapi tidak sering, hanya 1-2 kali. Uang benar-benar habis. Uang benar-benar nggak ada. Ya. Padahal saya dipanggil jadi hamba Tuhan itu, Tuhan Yesus datang sendiri loh saudara. 2 kali dia datang dan suruh saya untuk sepenuhnya waktu di ladang Tuhan. Tapi ini yang jadi pegangan saya. Karena saya melayani Tuhan sepenuh waktu, Tuhan Yesus yang datang sendiri, jadi saya tahu Tuhan Yesus yang jamin. Ya, tapi namanya manusia, itu ada tegangnya, masih ada juga khawatirnya. Tetapi saya selalu ingat, saya jadi hamba Tuhan melayani sepenuh waktu, Tuhan Yesus yang datang sendiri panggil, yang suruh, dan berarti dia juga yang jamin. Ya. Selalu saudara 1-2 kali pada waktu kehabisan uang, yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan duduk di kaki Tuhan. Ajak istri anak duduk di kaki Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, kita merenungkan firman, kita berdoa, kita bersyafaat. Berkat itu datang. Ya, seperti itu saudara. Sampai hari ini. Dan saudara, cara Tuhan memberkati itu, saudara, Tuhan tidak kirim uang langsung buat 1 bulan punya, enggak. Ya, Tuhan ngirim uang. Waktu saya mulai full time layani Tuhan itu hari lepas hari. Dia kirim uang 50.000 untuk kebutuhan besok. Ya. Besok dipakai habis, dia kirim lagi besok untuk kebutuhan. Hari lepas hari, seperti itu saudara. Habis itu nanti dia Tuhan mulai tambah tuh saudara ya. Kalau kita sudah kuat hidup dengan iman hari lepas hari, ya. Nah itu saya kalau hari lepas hari itu kadang-kadang ada saat-saat di mana kita kehabisan waktu itu kadang-kadang kan sport jantung. Tenang aja saudara, ya. Nanti dia mulai kasih berkat buat kita untuk 2 hari punya. 3 hari punya, untuk 1 minggu ke depan, seperti itu Tuhan. Dia caranya. Nah kita mesti lulus, ya. Kita mesti lulus bahwa kita tetap percaya 100%. Tuhan berkati kita. Tuhan pasti tidak biarkan tinggalkan kita, dia akan kirimkan segala kebutuhan kita tepat pada waktunya. Memang kadang-kadang kita melihat seperti terlambat saudara. Ya, tapi saudara, bagi Tuhan tidak ada pernah terlambat. Dan saudara, sejak saya layani Tuhan sepenuh waktu ya, dengan iman, itu saya nggak pernah hutang ke orang, nggak pernah 1 kali.
Minta uang ke orang itu tidak ada, saudara. Walaupun ada saudara yang ngomong, kalau kamu butuh uang, kamu telepon, minta. Pasti dikasih. Tidak pernah, saudara. Saya minta uang, jangankan minta, pinjam aja nggak pernah. Ya, karena saya punya prinsip gini. Kalau saya jadi hamba Tuhan, ya, Tuhan tidak bisa cukupi. Ya ngapain saya jadi hamba Tuhan? Saya kembali aja ke sekuler, saya bisnis. Itu prinsip saya. Ya. Saya nggak usah jadi hamba Tuhan. Saya kerja aja, saya bisnis aja. Nah itu. Jadi saudara, di sini kita akan belajar, saudara. Ya. Bagaimana supaya berkat ini datang mengejar kita dan berkat itu ada terus tetap bersama kita. Sehingga setiap hari kita betul-betul selalu hidup dalam apa? Dalam yang namanya berkat Tuhan. Kita tidak kekurangan dalam keuangan. Kita butuh bisnis pekerjaan Tuhan kasih. Sehingga kita selalu cukup, bahkan kita mengalami yang namanya kelimpahan. Kita buka dulu saudara Amsal 10 ayat 22. Silakan satu orang baca buat kita semua. Silakan bantu Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Firman ini katakan berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Jadi ternyata saudara kita itu diberkati bukan karena kerja keras kita. Kita jadi kaya bukan karena kepintaran kita. Tapi karena kita diberkati sehingga kita berhasil menjadi kaya. Dan ini saya tidak bicara mengenai orang dunia, saudara. Ini kita bicara mengenai anak-anak Tuhan. Karena banyak orang dunia mereka kaya bukan dari Tuhan. Maaf saja dari setan, saudara. Karena mereka pakai cara-cara yang nggak benar, korupsi, menipu, dan sebagainya. Itu jelas bukan berkat dari Tuhan. Setan pun bisa buat kita kaya. Tapi saya bicara mengenai anak-anak Tuhan. Kalau saudara sebagai anak Tuhan, hari ini saudara kaya, diberkati dengan keuangan yang berlimpah, itu bukan karena saudara hebat. Bukan karena saudara jago bisnis, bukan. Tapi karena ada berkat Tuhan dalam hidup saudara. Sehingga saudara berhasil dalam bisnis pekerjaan keuangan. Saudara jadi kaya. Nah ini saudara kuncinya apa? Berkat Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau agar kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam berkat Tuhan. Ada berkat Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita selalu mengalami kecukupan dalam segala hal yang kita butuhkan. Baik kesehatan, keuangan, ya, pekerjaan. Saudara mungkin butuh order, selalu Tuhan kasih cukup, bahkan Tuhan kasih limpah. Nah ini yang kita mau cari. Bagaimana supaya berkat Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Bahkan tinggal tetap dalam hidup kita dan keluarga kita. Saudara kita akan lihat dulu Alkitab menggambarkan berkat itu seperti apa saudara. Amsal 23 ayat 4-5. Silakan siapa yang mau baca. Amsal 23 ayat 4 dan 5. Amsal 23 ayat 4-5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Amin. Saudara siapa di sini kepingin jadi kaya? Ya, siapa sih yang kepingin jadi kaya, saudara ya? Ya. Di sini firman Tuhan katakan, tidak usah susah payah, pingin jadi kaya. Tinggalkan niatmu itu.
Jadi saudara, kalau kita ingin jadi kaya, itu sebenarnya percuma. Ya. Kenapa di sini dikatakan percuma? Karena kalau tidak ada berkat Tuhan dalam hidup kita, biar kita kerja keras, biar kita hebat, biar kita pintar cari duit, nggak akan berhasil terus, saudara. Mungkin kita ditipu orang, mungkin usaha pekerjaan yang kita kerjakan gagal dan sebagainya. Makanya dikatakan di sini, tinggalkan niat. Apalagi motivasi kita jadi kaya, saudara, hanya dengan tujuan memperkaya diri dan keluarga. Supaya punya rumah mewah, mobil mewah, punya banyak uang deposito di bank dan sebagainya. Nggak ada gunanya, makanya firman Tuhan katakan tinggalkan niatmu itu. Karena kunci kita jadi kaya, kita punya berkat keuangan melimpah, kita sehat, itu semua apa? Itu semua berkat Tuhan. Nah, karena itu saudara, firman memberikan gambaran berkat itu seperti apa. Kalau engkau mengamatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Banyak kali kita saudara dalam bisnis ya, wah kita lihat ini proyek udah mau gol nih. Tiba-tiba luput saudara. Kita sudah hitung, wah saya bisa untung sekian ya. Tiba-tiba luput, tiba-tiba lolos. Tiba-tiba apa yang kita tidak pernah perkirakan tiba-tiba terjadi. Nah, di sini soalnya apa? Berkat keuangan itu, usaha pekerjaan itu, harta itu digambarkan di sini seperti burung Raja Wali. Jadi berkat itu yang namanya uang, saudara. Proyek lah, pekerjaan lah, bisnis. Itu digambarkan berkat itu seperti burung Raja Wali. Nggak tanggung-tanggung lagi, saudara. Bukan seperti burung pipit atau burung merpati, tapi seperti burung Raja Wali. Artinya apa? Kalau berkat itu lari, biar kita mau kejar dengan cara bagaimanapun nggak bisa nangkep, saudara. Biar kita mau usaha bagaimanapun nggak akan berhasil. Makanya saudara, kadang-kadang kita melihat dalam kenyataan hidup kita, kadang-kadang kita ya usaha mati-matian, usaha ini, usaha itu gagal. Rasanya kok uang itu begitu jauh sekali ya. Tapi kadang-kadang malah kita biasa-biasa aja uangnya datang, berkatnya datang. Karena memang firman gambarkan berkat keuangan itu, proyek lah, bisnis, pekerjaan, order, itu digambarkan seperti burung Raja Wali. Artinya punya mata untuk melihat, ya, punya telinga untuk mendengar, punya sayap juga untuk terbang. Jadi berkat itu saudara, dia tahu dia mesti ke siapa. Dia tahu dia mesti bersarang di mana. Sama seperti burung saudara, dia tahu di mana habitatnya. Nah itu saudara. Karena berkat itu seperti burung Raja Wali, makanya saudara, Tuhan mau kita bikin sarangnya, kita bikin habitatnya, supaya burung Raja Wali yang namanya berkat itu, dia datang, dia tinggal tetap dalam hidup kita. Karena dia merasakan kehidupan kita itu seperti sarangnya, seperti habitatnya. Sehingga berkat itu tinggal tetap dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Nah karena itu saudara, lewat firman pagi ini Tuhan mau mengajarkan kita bagaimana kita mau bangun habitat. Kita mau bangun sarang dalam hidup kita dan keluarga kita untuk berkat itu. Sehingga saudara tidak perlu pusing tujuh keliling kejar duit,
dapat berkat, sehingga harus sikut sana, sikut sini, tipu sana, tipu sini. Tapi dengan cara yang halal, dengan cara yang benar, berkat keuangan, proyek itu datang cari kita. Datang kejar kita. Datang mencari kita. Dulu saya ingat saudara, pada waktu saya pelayanan menjadi seorang wakil gembala dalam satu gereja di Surabaya. Nah, gembala saya itu, atasan saya itu, beliau dulu seorang pengusaha mobil, ya, jual mobil. Nah, dia memang jual mobil bekas ya. Jadi dia punya satu showroom. Dan di kiri kanan ada banyak saingan, di depan juga ada ya showroom-showroom lain saingan. Ya. Dan dia katakan berulang, itu pembeli, konsumen yang datang beli mobil selalu suka bandingkan. Ini mobilmu ini kok mahal ya? Yang di depan itu lebih murah. Ya, selisihnya 2 juta. Dia ngomong begini, ya sudah pergi beli aja di depan. Tapi kok hati saya ini tidak mau beli depan, pinginnya beli di kamu. Biar lebih mahal. Ya, seperti itu. Dan dia katakan, dan dia diberkati Tuhan luar biasa. Ya. Dalam usia 30 tahun sudah sukses sebagai seorang pengusaha mobil. Ya. Itu bolak-balik seperti itu. Bahkan saudara, biasanya hari Sabtu itu jam 3 dia mesti pergi ke gereja untuk melayani anak-anak muda. Ya. Kalau ada pembeli datang mau beli, maaf ya, udah mau jam 3 saya mesti pergi. Kamu ini nggak mau duit loh. Ini saya mau bayar mobil ini. Kamu urus dulu dong, nggak bisa. Saya mesti pergi pelayanan. Ditinggal saudara. Ya. Nanti kalau kamu nggak layani saya sekarang nggak jadi loh. Ya nggak apa-apa, kamu beli aja tempat lain. Saudara, orang itu apa? Akhirnya tunda saudara. Tunda Senin baru datang lagi beli. Padahal kalau orang lain, layani aja kan, biar telat-telat dikit ke gereja nggak apa-apa. Ini enggak. Dia pokoknya begitu jam 3 dia langsung tinggal pergi. Mau ada pembeli mau kasih duit untuk beli mobil enggak, dia tetap pergi. Ya, kalau mau Senin. Kalau enggak mau ya enggak apa-apa, beli aja tempat lain. Saya mau ke gereja. Ya orang itu ya saudara, tunggu hanya Senin datang lagi beli. Nah, ini namanya apa? Berkat itu berarti sudah tinggal, udah tetap gitu. Nah, karena itu saudara, kita perlu menciptakan satu habitat yang baik, ya, sehingga berkat itu bisa datang. Karena saudara, itu berkat itu otomatis akan datang mencari kita. Kalau kita sudah menjadi habitat yang baik atas berkat-berkat itu dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita akan lihat saudara. Yang pertama saudara kita akan lihat, ya, Amsal 10 ayat yang ke-6. Amsal 10 yang ke-6. Ini habitat pertama yang kita harus buat kalau kita ingin diberkati Tuhan. Amsal 10 ayat 6, silakan saya mau baca dengan suara keras. Amsal 10 ayat 6, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Amen. Dikatakan apa? Berkat itu ada di mana? Di atas kepala orang benar. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Jadi di sini saudara dikatakan jelas berkat ada di atas kepala orang benar. Artinya apa? Berarti kita ini harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita mau menjadi habitat daripada berkat. Nah, yang jadi pertanyaan, hidup benar bagaimana, Pak? Hidup benar dalam hal apa? Saudara perhatikan kalimatnya. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ini membandingkan antara orang benar dan orang fasik. Dan itu bicara soal mulut. Artinya di sini apa? Yang namanya kita harus hidup benar di depan Tuhan ini mulut kita ini loh. Lidah mulut kita ini kalau bicara yang benar.
Kita jadi anak Tuhan tuh jangan suka bohong. Jangan lidah mulut ini dolak-dalik, saudara ya. Kalau salah ngaku salah aja gitu loh, selesai. Minta maaf. Ada satu orang ibu yang di MDSB, dia minjam uang sana sini, minta uang, ngomong lagi disuruh Roh Kudus lagi, ya, oleh pengurus dinasihati, nggak ngaku, katanya dia diberkati Tuhan, orang-orang itu yang ngasih berkat, hamba-hamba Tuhan itu ngasih berkat. Yang repot pembicara yang ngisi di DSB juga dimintai duit, dipinjami duit dan sebagainya. Singkatnya akhirnya cari saya. Saya bilang setiap orang itu bisa bikin kesalahan. Saya tahu lah kondisi-kondisi nggak ada duit, kita butuh duit, kita bingung, kita pusing, saya tahu. Tetapi itu salah. Apalagi menamakan Roh Kudus nyuruh. Roh Kudus nyuruh saya pergi ke Bu Maria Stephen untuk minta duit, untuk pinjam duit. Saya bilang, Roh Kudus seperti apa yang suruh kamu? Kalau Roh Kudus suruh kamu pergi minta duit, pinjam duit, berarti Roh Kudus itu bukan Tuhan dong, nggak bisa nolong kamu. Jangan bawa-bawa nama Tuhan ya. Kalau kita mau minta duit atau mau pinjam duit, apalagi pergi pakai baju pendeta lagi. Ya. Saya aja di MDSB sudah berapa tahun, pernah nggak kamu lihat saya pakai baju pendeta? Mungkin hanya sekali kali. Ya. Nah, saya ngomong, udah kalau salah, karena kita ini hidup ini harus mengandalkan Tuhan bersama Tuhan. Ngaku aja, minta maaf, selesai. Tapi ini masih malah kita hamba Tuhan yang disalahin. Padahal di MDSB ini kalau ada orang yang susah, nggak ada uang buat hidup, itu bendahara kan langsung kirim duit, sudah begitu tahu. Nggak lama-lama. Ya, nggak sampai sejam tuh langsung kirim. Karena kita perhatikan, semua jemaat, semua anggota, pasukan di Manado segala macam. Ya. Lah saya bilang orang yang model begini, lidahnya dolak-dalik, lidahnya suka bohong, bagaimana Tuhan memberkati? Nggak bisa, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, saya ini orangnya, kalau salah saya ngaku salah, saudara. Selesai. Apa yang susah sih? Gengsi. Kita punya harga diri langsung jatuh kalau kita salah ngaku. Keliru, saudara. Ya. Orang yang rendah hati kalau salah langsung ngaku. Ya, langsung minta maaf. Itu loh, saudara. Itu teladan Tuhan Yesus. Dalam hal kerendahan hati. Firman jelas, saudara, mengatakan ya. Kita lihat, saudara, di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. Betapa pentingnya, saudara, kita menjaga lidah mulut kita kalau bicara itu yang benar. Ya, supaya hidup kita ini yang diberkati Tuhan. Hidup kita ini jadi habitat berkat. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. 1 Petrus 3 ayat 10 hingga 11. Tuhan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada pemohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, cukup. Terima kasih, Pak. Ya. Di situ dikatakan, Pak, siapa mencintai hidup? Kalau kita mencintai hidup kita, kita mencintai keluarga kita, dan melihat hari-hari baik ke depan. Kita mesti apa? Jaga lidah mulut kita terhadap yang jahat, dan bibir kita dari ucapan-ucapan yang menipu.
Jangan ngomong-ngomong yang jahat. Jangan suka ngomel-ngomel, jangan suka bersungut, jangan suka bohong. Ya, jangan suka bicara kasar, menghakimi orang, menuduh orang. Nah, segala dosa-dosa yang diperbuat lewat lidah mulut ini kita harus betul-betul buang dalam hidup kita. Ya, jangan suka mengutuki diri kita sendiri. Misalnya ngomong, waduh, hidupku kok sial ya. Ya sial melulu nanti saudara. Hidupku kok apes ya. Nah, hidupku kok gagal terus. Jangan saudara mengucapkan kata-kata negatif. Karena perkataan-perkataan itu seperti satu doa saudara. Nah saudara, kita harus saudara bertobat dari perkataan-perkataan yang sia-sia. Perkataan bohong, perkataan yang jahat yang keluar dari lidah mulut kita. Karena ini ternyata berpengaruh ke berkat kita loh saudara. Kalau kita suka ngutuki diri kita sendiri, kita ngomong kita sial, kita gagal. Ya. Nah itu yang justru nanti akan terjadi. Walaupun mungkin kondisi lagi tidak enak, tidak baik dan sebagainya. Mari kita mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, yang positif. Yang memberkati hidup kita. Supaya berkat Tuhan itu datang atas kehidupan kita. Ya. Jadi kita harus hidup benar dalam hal ini. Dengan apa? Kita menjaga lidah mulut kita ini. Dari segala yang jahat. Saudara kedua. Ya. Habitat berkat seperti apa yang kita harus buat dalam hidup kita sehingga kita boleh diberkati Tuhan. Kita buka Amsal 10 ayat yang keempat. Amsal pasal 10 ayat yang keempat. Silakan siapa mau baca? Amsal 10 ayat yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Demikian firman Tuhan. Ya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi saudara, firman ini mengajar kita, saudara, orang Kristen bukan doa melulu, saudara. Bukan ibadah melulu, bukan baca firman melulu. Dari sum ke sum, ikut ibadah. Enggak, saudara. Firman mengajarkan kita kalau kita mau diberkati Tuhan, jadi habitat berkat, kita harus menjadi orang yang rajin bekerja. Enggak boleh malas, saudara. Ya. Jangan cari gampang. Minta uang, pinjam uang, utang dan sebagainya. Firman Tuhan katakan, saudara, tangan orang rajin itu menjadikan kaya. Saudara, kalau saudara ini adalah orang yang rajin, katakanlah usaha A gagal, saudara bangkit lagi, usaha B gagal lagi, usaha B, C gagal lagi. Saudara, itu satu saat pasti goal, saudara. Nggak akan saudara orang itu terus-menerus gagal dalam hidupnya. Pasti ada saatnya dia akan diberkati. Kalau dia terus rajin berusaha, rajin bekerja. Karena ini janji Tuhan. Bahwa orang yang bekerja dengan rajin itu akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan di sini dikatakan jadi kaya. Saya lihat di Menara Doa Segala Bangsa, karena saya menangani konseling, ada ibu-ibu yang mengalami kesulitan keuangan. Ya, tapi saya lihat mereka tidak pernah berhenti yang namanya mau usaha. Usaha apa aja. Ya. Mereka mau bekerja, mereka mau rajin. Sudah, orang-orang ini adalah orang-orang yang pasti nanti berhasil. Karena mau bekerja, nggak malas, nggak cari gampang cuma minta uang, utang sana, utang ini, habis itu nggak bayar. Tapi benar-benar mau bekerja. Dan Tuhan mengasihi, Tuhan akan memberkati orang-orang yang mau bekerja dengan rajin. Sama aja hamba Tuhan juga harus rajin bekerja. Mungkin kalau sudah tanya, hamba Tuhan kerjanya apa, Pak? Kerjanya hamba Tuhan baca Alkitab. Berdoa. Layani orang. Doain orang. Besuk orang. Berkhotbah.
Hamba Tuhan pun harus rajin supaya diberkati. Kalau hamba Tuhan malas ya jangan haraplah kalau diberkati Tuhan. Hamba Tuhan aja mesti rajin, saudara. Sama seperti orang sekuler. Dia harus bekerja rajin. Hamba Tuhan juga harus bekerja rajin di ladang Tuhan. Pakai waktu yang ada untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kita bisa lakukan. Supaya sebagai hamba Tuhan kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya punya prinsip, saudara. Pokoknya sebagai hamba Tuhan saya akan bekerja. Bekerja dengan sungguh, bekerja dengan rajin. Saya yakin Tuhan sebagai bos pasti akan kasih upah dengan benar, pasti kasih upah dengan tepat. Itu aja. Kalau saya tidak kerja itu bahaya. Ya. Kalau saya bekerja, saya punya tagihan ke Tuhan. Gambarannya seperti itu, saudara. Nah, kita harus bekerja. Dalam dunia sekuler pun, walaupun saudara bukan hamba Tuhan, saudara harus bekerja dengan rajin. Karena orang yang rajin itu akan diberkati oleh Tuhan. Berkat itu akan datang ke orang yang rajin. Ya. Tapi orang malas jangan harap diberkati Tuhan, saudara. Karena itu saudara, mari saudara. Kalau saudara katakan, Pak Hebron, saya sudah bekerja Pak, saya sudah rajin tapi masih gagal. Saudara jangan putus asa, jangan menyerah. Bangkit lagi, usaha lagi. Pasti saudara akan ketemu jalan. Ya. Di MDSB ini ada suami istri saudara ya. Yang waktu saya layani ada 2 kali nggak salah saya konseling. Mereka cerita, aduh Pak, kita ini sejak nikah usaha gagal melulu sampai hari ini. Sudah berapa tahun nikah. Ya, saya layani, saya doain. Ya ternyata Tuhan buka jalan juga, saudara. Istrinya usahanya akhirnya diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Karena tugas saya, saudara, dalam pelayanan kerasulan, salah satu tugas kerasulan itu membuka pintu berkat dan melepaskan berkat. Memerintahkan berkat untuk datang. Coba kita lihat, saudara ya, dalam firman. Dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya. Ini salah satu kelebihan daripada pelayanan kerasulan. Pelayanan kerasulan itu bertugas untuk menarik berkat, melepaskan berkat. Kisah Rasul pasal yang keempat. 33 dan 34. Kisah Rasul 4 ayat 33 dan 34. Ayat 33, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Amin. Nah, ini saudara, otoritas pengurapan rasul. Pengurapan kerasulan adalah pengurapan untuk menarik berkat dan mendistribusikan berkat. Ya. Karena saya bergerak dalam pengurapan kerasulan ya seperti itu. Ya. Menarik berkat dan mendistribusikan berkat. Nah, itu kalau di kita ini ada yang kurang, yang darurat, tidak ada uang untuk makan, itu kita langsung kasih, ya langsung supply. Nah, pengurapan ini saudara ada di tengah kita. Karena itu bagi saudara yang sungguh-sungguh niat mau kerja, mau usaha, pasti saudara kalau kita doakan saudara akan diberkati, pasti. Kalau belum berarti ada hal-hal yang kita mesti koreksi. Di hadapan Tuhan kita bertobat, kita perbaiki semua itu. Dan kalau sudah diberkati, jaga saudara ya. Jaga. Supaya pintu berkat yang sudah terbuka itu jangan sampai tertutup lagi.
Karena dalam pelayanan saya sejak saya full timer tahun 1996 sampai hari ini, itu saya bertemu dengan banyak orang, ya. Juga dalam konseling itu banyak orang yang berkatnya tertutup pintunya. Tugas saya buka. Ya, tugas saya membuka. Di alam roh itu memang pintu berkatnya tertutup. Tugas rasul itu buka. Saya ingat saudara, pada waktu saya dilawat Tuhan tahun 2005, satu saat saya kaget, di tangan saya lihat ada kunci. Saya bilang, Tuhan, kok di tangan saya ada kunci ini? Ya, ada satu kunci besar, warna emas gitu, tapi kunci kayak kuno gitu. Sama ada anak-anak kunci kecil, ada beberapa. Terus saya tanya, Tuhan, ini kunci apa Tuhan? Kemudian Tuhan katakan begini, sama seperti aku memberikan kunci yang sama kepada Petrus, aku juga memberikan kunci yang sama kepadamu. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Nah, saya tahu ini bicara otoritas untuk apa? Untuk membuka pintu-pintu berkat, otoritas untuk mengikat berkat, otoritas untuk mengambil berkat, otoritas untuk lepas berkat. Ya. Karena itu saudara, kadang-kadang dalam pelayanan seperti ini saudara ada dilema. Sampai saya pernah ditegur Tuhan, kamu ini jangan sembarang lepas berkat. Artinya apa saudara? Kalau Tuhan bilang jangan sembarang lepas berkat, berarti Tuhan sudah kasih kita otoritas sebagai hamba Tuhan untuk lepas berkat. Dan itu akan terjadi gitu. Kenapa Tuhan bilang gitu? Ya, saya waktu itu terus aja ngomong ke Tuhan, gimana nggak dilepas Tuhan, orangnya mau makan aja udah nggak ada duit, udah susah. Ya, Tuhan ingatkan, bagi Tuhan itu yang utama keselamatan orang itu dan bukan uang, bukan berkat. Karena memang saya harus mengakui, ada banyak sekali, bukan dikit, banyak sekali orang yang datang saya layani, udah begitu dia ngalami mujizat udah hilang dari ya, udah nggak cari Tuhan, udah seperti itu. Itu banyak yang model begitu. Nah itu yang maksudnya Tuhan, biarlah orang itu sungguh-sungguh dulu dengan Tuhan, setia, sampai benar-benar motivasinya berubah, bukan lagi motivasi cari berkat, cari Tuhan, dia sungguh-sungguh setia dengan Tuhan, baru dilepas berkat. Ya, seperti itu. Nah, saudara, kita masuk poin yang ketiga. Ya, kita masuk poin yang ketiga. Bagaimana saudara kita menciptakan kondisi habitat berkat itu ada dalam hidup kita. Kedua, kita harus rajin bekerja. Yang ketiga, saudara, kita buka Keluaran 23:25. Keluaran 23:25. Silakan siapa mau baca. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Ya. Kemudian kita sambung lagi baca Mazmur 23 ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ya. Saudara, ini yang ketiga. Ya, kamu harus beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, bahkan dikatakan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Dan di dalam Mazmur 23 ayat 6 tadi dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Ini bicara berkat. Berkat yang mencari Daud, berkat yang mengikuti Daud. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, ini habitat berkat yang ketiga adalah saudara dan saya ini harus senang beribadah kepada Tuhan dalam rumah Tuhan. Nah, kalau dulu saudara, kalau bicara rumah Tuhan, kita bicara gedung gereja. Di zaman COVID ini, jadi jelas saudara, rumah Tuhan itu bukan bicara gedung, tapi bicara hadirat Tuhan. Kita harus senang beribadah kepada Tuhan, kita harus senang datang ke hadirat Tuhan.
Kenapa? Kalau kita senang beribadah kepada Tuhan, seperti saudara saya lihat begitu tekun, setia. Pagi malam saudara ikut ibadah Zoom. Itu sangat bagus, saudara. Saudara sedang menciptakan satu habitat berkat, sarang berkat buat saudara sendiri. Dan saya melihat saudara, orang-orang yang ibadah di MDSB ikut Zoom, ya, dengan sungguh-sungguh setia, saya lihat mereka diberkati oleh Tuhan. Ya, ada Ibu Nelci di sini kan, yang dari mana itu, NTT. Ya, walaupun cuma jualan pulsa. Ya, Bu Nelci waktu pertama saya konseling, saya tanya, Bu Nelci jualan pulsa, ya, dapat berapa satu hari? 50.000 Pak, bahkan orang utang-utang lagi. Setelah layani doain, omsetnya naik 100.000 sehari. Dan orang beli sudah nggak utang-utang, udah bayar kontan, udah bayar lunas. Itu namanya diberkati, saudara. Karena saya lihat dia sungguh-sungguh, dia setia. Sampai dia ngomong, Pak Ebron, saya kepingin lebih diberkati lagi. Ya, saudara, itu saudara. Ya, kalau kita sungguh-sungguh setia beribadah seperti ini, saudara, itu saudara menciptakan habitat berkat. Saya perhatikan saudara, orang yang ikut MDSB dari mulai ibadah offline dulu di hotel, pokoknya dia sungguh-sungguh setia. Itu nggak ada yang nggak dipulihkan dalam keuangannya. Pekerja itu diberkati. Dan saudara yang ikut juga di MDSB hari ini sudah banyak saudara yang diberkati. Apalagi saudara, saya bergerak dalam urapan kerasulan itu punya otoritas buka pintu berkat dan lepas berkat. Itu saudara diberkati. Memang ada sebagian yang begitu diberkati udah hilang dah dan gak kelihatan lagi. Makanya saudara, saya kalau lihat orang sungguh-sungguh kelihatannya setia, tunggu waktunya, tunggu tanggal main. Kesetiaan itu akan diuji oleh waktu, saudara, ya. Bukan semangat saudara, ya. Ya. Kalau saudara sudah diberkati, biasanya kan kalau cari Tuhan itu manusia ini kan kalau lagi sumpah, banyak masalah, nggak ada berkat, pintu tertutup, rasanya semangat cari Tuhan rasanya, ya. Gambarannya kalau itu gereja mungkin bisa roboh pintunya, ya. Karena belum apa-apa sudah hadir, udah cari Tuhan gini-gini, ya, pintu digedor terus. Tapi begitu maunya sudah dijawab Tuhan, tiba-tiba hilang. Nah, saudara, itu salah. Kalau kita sudah diberkati di satu tempat, ya, katakan di MDSB, saudara harus tetap setia di sini. Kalau saudara nggak diberkati di sini, saudara pergilah. Jangan di sini, berarti mungkin ini bukan rumah saudara, bukan tempat saudara. Tapi kalau saudara sudah diberkati di sini, saudara mengalami pemulihan, saudara mengalami kesembuhan, terobosan, mujizat, saudara pindah ke tempat lain, saudara ingat, pemulihan itu berhenti. Saya sudah banyak melayani ketemu yang seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak bisa atur Tuhan. Tuhan sudah sebagai gembala udah atur kita domba-dombanya, rumahnya di mana, kandangnya di mana. Ya, di mana saudara mengalami pemulihan, itu saudara tetap komitmen sungguh-sungguh setia. Berarti di situ saudara ditempatkan. Saya sendiri kalau ada orang di kita dia nggak diberkati, nggak ngalami pemulihan, nggak bertumbuh, saya bilang jangan. Saudara bukan di sini tempatnya, berarti mungkin di tempat lain. Ya, boleh saudara, zaman sekarang kan saudara mau dari Zoom ke Zoom boleh aja, tapi saudara harus tahu rumah saudara itu di mana. Nah, ini saudara yang kita harus mengerti, ya. Supaya apa tujuannya sih? Kalau kita komitmen, tekun setia, hidup kita ini jadi habitat berkat. Berkat itu akan datang ke dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita pindah ke tempat lain, berkatnya lihat kok tempatnya ada beda, ya. Berkat pergi. Dan itu dalam pelayanan seperti itu saya ketemu, saudara. Orang-orang yang sudah layani dengan mengalami berkat, mengalami mujizat, mereka hilang. Saya dengarkan, saya kan dengar. Wah, usahanya macet lagi, begini-beginilah. Tapi mau cari saya lagi kan udah malu kan. Ya. Mau cari saya kan udah malu, udah nggak enak kan. Sudah sekian bulan pergi,
Macam lain sudah sungkan sendiri kan, malu sendiri. Seperti itu, karena kita nggak boleh atur Tuhan. Tuhan sebagai gembala udah atur kita. Jadi kalau kita sudah diberkati sini, ya setia. Kalau saudara diberkati di gereja A, di Zoom siapa kek, pendeta siapa, saudara setia aja di situ. Kalau saudara merasa diberkati. Nah ini yang dimaksud oleh Daud, saudara. Makanya Daud punya komitmen, dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia senang ada di hadirat Tuhan, itu berkat itu cari dia. Berkat itu mengikuti dia. Makanya firman Tuhan katakan kalau kita beribadah kepada Tuhan, itu roti, makanan, minuman kita, akhirnya kebutuhan keuangan kita, makan minum setiap hari Tuhan jamin. Bahkan Tuhan akan menghalau penyakit dari tengah-tengah kita. Saudara, ini habitat berkat yang kita mesti bangun dalam kehidupan kita. Karena itu kalau saudara sekarang ini sudah sungguh-sungguh setia tekun beribadah, pertahankan itu, jaga itu, ya. Supaya berkat Tuhan itu datang mengalir. Apalagi kalau saudara yang sudah merasa tingkap-tingkap langit dibuka, Tuhan berkati, hati-hati. Itu godaannya gede. Godaannya gede gimana, Pak? Biasanya sudah sibuk. Kalau sudah sibuk, biasanya sudah mulai akhirnya ngurangi, akhirnya sudah malah hilang sama sekali. Nanti apa masalahnya? Macet lagi, saudara. Jadi jaga saudara keseimbangan, manakala Tuhan sudah membuka tingkap langit berkat, curahkan buat kita. Ya, kita harus tetap komitmen, sungguh-sungguh setia. Ya, bukan berarti memang saudara harus tiap hari pagi malam, tapi paling tidak seminggu 2-3 kali saudara tetap gitu. Ya, karena untuk menjaga kestabilan rohani itu seminggu paling minim 3 kali kita cari Tuhan. Itu rohani kita akan stabil, akan terus naik. Ya, kalau sekali kurang, paling ideal minim tuh 3 kali dalam 1 minggu. Maka rohani ini naik. Kenapa saya ngomong? Karena saya sudah pernah tes, saudara, hal seperti ini. Ya. Jadi saudara, kita harus beribadah kepada Tuhan dengan tekun, sungguh-sungguh setia, di mana kita diberkati, di mana kita bertumbuh, di mana kita mengalami pemulihan, ya. Supaya dengan adanya habitat berkat ini, maka saudara, berkat Tuhan akan tinggal bersama kita. Kemudian yang keempat, saudara, kita lihat. Kita buka, saudara, Amsal 28 ayat yang ke-20. Amsal 28 ayat 20, ya silakan. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Amin. Ya. Di situ dikatakan orang yang dapat dipercaya. Dikatakan apa? Akan mendapat banyak berkat. Nah, ini satu pertanyaan untuk kita renungkan. Sudahkah kita jadi orang yang bisa dipercaya sama Tuhan? Ya. Di dalam pelayanan Tuhan kasih kita tanggung jawab pelayanan. Sudahkah kita mengerjakan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan setia apa enggak? Nah, saudara, kalau dalam bahasa aslinya, saudara, ini diterjemahkan ke bahasa Inggris ini lebih tepat. Orang dapat dipercaya itu dikatakan a faithful man shall abound with blessings. Ya, orang setiawan akan mendapat banyak berkat. Ya, jadi saudara, orang yang dapat dipercaya itu sama dengan maksudnya orang yang setia. Itu akan dapat banyak berkat. Makanya saudara, ya ingat, kesetiaan itu penting sekali. Saudara beribadah dengan tekun, sungguh-sungguh setia, garis bawahi setia, itu akan dikasih banyak berkat. Akan dikasih banyak berkat. Saudara, saya belajar, saudara, ya. Dalam pelayanan itu saya setia di satu tempat di mana Tuhan tempatkan. Saya juga belajar untuk setia beribadah di mana Tuhan tempatkan saya. Ya, biasanya saya akan keluar dari satu pelayanan kalau Tuhan sudah suruh saya keluar dari situ. Tentu karena ada hal-hal tertentu yang prinsip. Ya. Kenapa? Saya ingat benar firman ini. Kalau kita setia, saudara, dalam satu pelayanan, kita setia, kita punya loyalitas atas otoritas yang di atas kita, entah itu gembala, pimpinan kita. Itu Tuhan janji, saudara.
orang yang setiawan itu akan dapat banyak berkat. Akan diberkati Tuhan dengan limpah. Itu janji Tuhan. Karena itu saudara, kita perlu bangun terus, bahkan terus tambahkan sifat setiawan itu dalam hidup kita. Dalam kita beribadah kepada Tuhan, dalam kita mencari Tuhan, kita harus setia. Ya. Supaya apa? Supaya kita diberkati Tuhan. Setia di mana? Setia di tempat kita merasa diberkati. Jangan saudara, setia beribadah Pak. Iya, dari Zoom ini ke Zoom sana. Saya kan setia ibadah, cuma pindah-pindah. Itu bukan setia namanya saudara. Yang maksud setia kepada Tuhan, setia di tempat saudara merasa sudah diberkati, bertumbuh, saudara bisa berkembang, saudara bisa melayani, saudara setia di situ. Bukan saudara setia beribadah tapi pindah terus. Ya, jadi gereja keliling, Zoom keliling kalau zaman sekarang. Saudara merasa diberkati situ, sungguh-sungguh di situ aja, setia di situ. Karena kalau sudah setia di situ dikatakan Tuhan akan mempercayakan banyak berkat. Ya. Makanya saudara, pada waktu Tony Cima doain saya, dia katakan, dia kan tidak kenal saya. Saya mendengar di alam roh Tuhan berkata, setia. Ya memang benar saudara ya. Saya ini setia dengan Tuhan ini dari umur 6 tahun. Ya, 36 tahun pelayanan, saya setia. Saya nggak pernah lari dari pelayanan atau undur dan tidak mau melayani Tuhan lagi, tidak pernah. Ini bicara apa? Kesetiaan. Ya. Kemudian saudara, selanjutnya yang kelima, ya, habitat apa yang kita harus bangun supaya berkat itu bisa mengikuti kita, berkat itu mengejar kita, mencari, bahkan tinggal dengan kita. Kita baca Amsal 11 ayat 25. Amsal 11 ayat yang ke-25. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Kemudian 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Amin. Saudara, rahasia saudara yang kelima supaya kita ini jadi habitat daripada berkat. Kita ini harus belajar untuk menjadi orang yang suka menabur keuangan dengan limpah. Dengan kata lain, tidak pelit, tidak kikir, saudara. Firman jelas katakan, siapa banyak memberi berkat, diberi apa? Diberi kelimpahan. Jadi ternyata saudara, ekonomi keuangan kerajaan Allah itu ukurannya itu. Ukurannya adalah, sudahkah kita memberi dengan limpah atau tidak? Nah, saudara, yang dimaksud di sini adalah apa, saudara? Bukan berarti lalu saudara sembarangan juga memberi. Pokoknya banyak, bukan itu. Pada waktu kita mau memberi persembahan, saudara tanya Tuhan, Tuhan, saya mau kasih persembahan berapa? Saya itu kalau memberi persembahan, itu saya mesti tanya Tuhan, Tuhan saya mau kasih berapa nih? Itu angka pasti keluar saudara. Kasih 200.000 ya 200.000. Tuhan suruh kasih 100.000 ya saya kasih 100.000. Tuhan suruh saya kasih 1 juta ya saya kasih 1 juta. Itu maksudnya. Jadi benar-benar tidak pelit, tidak kikir. Dalam memberi itu betul-betul memberi dengan hati yang limpah. Ya, tidak hitungan dengan Tuhan. Karena firman jelas, orang yang mau menabur sedikit akan menuai sedikit dikatakan. Dan orang yang menabur banyak akan apa? Menuai banyak juga. Jadi seberapa ukuran saudara mau terima pengembalian berkat dari Tuhan, itu diukur ternyata seberapa banyak kita belajar memberi dalam kelimpahan kita. Tentu sesuai dengan angka, dengan jumlah yang Tuhan taruh di hati kita, saudara.
Ya, tetapi di situ digarisbawahi, hendaklah masing-masing memberikan menurut apa? Kerelaan hatinya. Ya. Dengan sukacita. Jadi andai kata kita memberi banyak pun harus memberi dengan apa? Sukacita, bukan terpaksa. Ya, bukan karena dengar wah Pak Ibrahim bilang kita harus memberi dengan limpah. Waduh gimana ya? Tapi karena disuruh ya sudahlah. Ya, itu namanya terpaksa, Saudara. Ya. Kita harus memberi dengan rela, dengan sukacita. Karena Tuhan katakan, ya Tuhan mau kita belajar menabur dengan kelimpahan. Tentu sesuai dengan ukuran yang Tuhan sudah taruh di hati kita. Dengan jumlah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Supaya apa? Saudara, kita jadi habitat berkat. Karena itu saudara sebenarnya yang penting saudara ya. Kita itu belajar untuk jadi bendaharanya Tuhan. Ya. Saya belajar saudara untuk jadi bendahara Tuhan. Untuk keuangan pribadi saya. Ya. Tuhan suruh kasih siapa saya kasih. Jumlah berapapun saya harus kasih. Itu namanya saya menyadari bahwa uang yang di saya milik Tuhan, saya cuma mengelola aja. Itu paling baik seperti itu. Ya. Saya saudara pernah dengar satu orang hamba Tuhan. Ya. Dia bersaksi. Ada orang kasih cek ke dia. Ya. 100 juta. Dia tanya Tuhan, ini buat siapa? Uang cek 100 juta ini. Oh, itu buat si pendeta A. Dia kasih. Nurut aja ngasih. Tiba-tiba dapat cek lagi 50 juta orang kasih. Tuhan ini buat siapa? Oh ini buat gereja B. Dia kasih lagi. Dalam hatinya dia bilang, ini uang kok cuma mampir lewat semua. Kapan baru mampir ke saya? Tiba-tiba dapat cek lagi uang. Ya cuma dikit ya, enggak banyak, cuma berapa juta. Tuhan ini buat siapa? Nah itu buat kamu deh. Itu buat kamu. Ya. Nah, ya, itu namanya saudara jadi bendahara Tuhan ya. Uang itu kalau kita terima berkat kadang-kadang itu bukan buat kita loh. Untuk kita salurkan. Ya. Dan saya berusaha melakukan itu saudaranya dalam hidup saya. Kadang-kadang saudara saya pelayanan pergi khotbah, saya dikasih PK, saya terima. Saya tanya Tuhan, uang ini buat siapa? Oh ini buat ini. Ya saya kasih aja saudara. Ya. Itu namanya kita mau jadi bendahara Tuhan. Nah, kalau kita sudah belajar melatih diri seperti ini, saudara, itu kita tidak bisa lagi dikuasai oleh yang namanya mamon. Karena berarti Tuhan yang sudah berkuasa atas hidup kita, bukan uang. Bukan uang yang atur kita, kita yang atur uang. Nah, itu kita harus punya sikap seperti itu, ya. Sehingga saudara, kalau kita mengambil sikap, kita ini mau jadi bendaharanya Tuhan aja. Saudara akan hidup dalam damai sejahtera, sukacita. Hati saudara dan saya itu tidak melekat ke uang, tapi ke Tuhan. Ya, Tuhan yang atur keuangan kita sesuai dengan kehendak Dia dan rencana Dia. Ya. Kemudian saudara yang selanjutnya kita lihat yang ke-6. Baca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Silakan siapa mau baca? Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Silakan siapa mau baca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab sanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih Pak Osea. Di situ dikatakan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Wah ini dahsyat saudara ya. Dalam ayat-ayat sebelumnya kita tidak pernah dengar kalimat seperti ini. Kesana Tuhan perintahkan berkat. Jadi saudara, Tuhan ternyata sangat-sangat tertarik kalau kita ini hidup dalam kerukunan.
Entah itu dalam satu keluarga kita, ya, ataupun dalam kerukunan dalam satu gereja, ataupun seperti kita dalam komunitas Menara Doa Segala Bangsa. Kalau kita hidup rukun, saudara, seperti dalam pelayanan Menara Doa Segala Bangsa, pengurusnya rukun, jemaatnya rukun, saling mengasihi, saling membantu. Ya, kalau ada clash, ya itu wajar, manusiawi, ya, saling meminta maaf dengan rendah hati. Di situ Tuhan katakan apa? Tuhan tuh sangat tertarik ternyata. Sampai Tuhan katakan ke sana Tuhan perintahkan berkat. Kalau Tuhan lihat saudara keluarga kita begitu rukun, suami istri hubungannya begitu indah, begitu manis, begitu harmonis, orang tua anak, Tuhan tertarik saudara dengan keluarga kita. Dan firman katakan ke sana Tuhan perintahkan berkat. Kepada keluarga kita Tuhan perintahkan berkat. Kepada gereja kita, kepada komunitas kita, kepada Menara Doa Segala Bangsa Tuhan akan perintahkan berkat. Kepada sekolah doa apostolik profetik Tuhan perintahkan berkat datang. Ini nggak main-main loh saudara. Yang perintah Tuhan langsung, yang ambil alih turun tangan Tuhan langsung. Perintah berkat yang seperti burung Raja Wali itu datang ke kita, bersarang di kita, tinggal di kita. Nah ini sesuatu hal yang dahsyat dan luar biasa. Dan itu yang terjadi saudara ya. Dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi saudara, karena kita hidup dalam kerukunan, maka pada waktu itu bicara tentang Harun, bicara imam. Pada waktu imam itu melepaskan doa berkat, biasanya di selesai ibadah itu dilepaskan doa berkat. Itu berkat itu akan datang mencari keluarga-keluarga yang rukun. Ya. Berkat itu akan mencari saudara, datang kepada suami istri yang hidup dalam kerukunan. Jadi berkat itu nggak berhenti, cuma sampai di atas kepala, tapi benar-benar turun menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dan itu saudara harus ingat ya, usahakan kalau tidak ada hal-hal penting, saudara ikut ibadah sampai doa berkat selesai. Ya, karena berkat itu dilepaskan waktu ibadah selesai dan saya sebagai hamba Tuhan ataupun seorang imam melepaskan berkat. Ya. Tetapi berkat itu saudara akan alami dalam hidupmu, dalam keluargamu kalau saudara hidup dalam kerukunan. Ya, Tuhan sendiri loh yang turun tangan perintahkan berkat itu datang kepada kita, keluarga kita kalau kita hidup dalam kerukunan. Demikian juga dengan kita dalam komunitas Menara Doa Segala Bangsa. Kalau kita rukun damai itu ke MDSB ini diperintahkan berkat. Dan saya tahu ke depan saudara, kita dalam keuangan itu akan kelimpahan. Lumbung Yusuf pun akan kelimpahan berkat keuangan karena Tuhan akan perintahkan berkat datang. Karena kita apalagi mengerjakan mandat misi Tuhan. Ya. Kemudian yang terakhir saudara, kita buka Ulangan 28 ayat 1 sampai yang kedua ya. Jadi tadi yang ke-6, kalau kita mau jadi habitat berkat, kita harus hidup rukun dalam keluarga kita, dalam komunitas kita. Entah keluarga kita dalam rumah kita dan juga dalam pelayanan. Yang terakhir saudara, Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2 berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat ketiga, sambung ayat yang ketiga. Ya, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Ya, kemudian ayat yang ke-8. Ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Dahsyat saudara ya, dikatakan kembali ya, Tuhan akan memerintahkan berkat datang. Nah, ternyata saudara kalau kita lihat dari firman-firman ini, Tuhan tertarik bahkan langsung perintah berkat datang ke kita. Itu kalau kita hidup rukun.
Di sini kita melihat kembali kalimat yang sama keluar, Tuhan akan perintahkan berkat datang kalau apa? Dalam poin yang 7 ini, kalau kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan melakukan perintah Tuhan itu dengan setia. Ya, saya nyampaikan firman Tuhan sekarang ini, saudara perhatikan tidak sungguh-sungguh. Ya, apa yang Tuhan sampaikan melalui dalam mulut saya, melalui firman yang kita renungkan pada pagi ini. Itu maksudnya. Jadi kita harus dengan sungguh-sungguh mendengar setiap firman Tuhan disampaikan. Jadi pada waktu kita hadir dalam satu ibadah, saudara, pada waktu hamba Tuhan berkhotbah, kita jangan dengar sambil lalu. Kita harus perhatikan Tuhan lagi bicara apa, Tuhan lagi sampaikan apa. Sikap hormat kita dalam memperhatikan sungguh-sungguh setiap firman pada waktu firman disampaikan itu ternyata punya satu nilai penting di mata Tuhan. Karena sikap seperti itu yang akan menyebabkan Tuhan perintahkan berkat itu datang dalam hidup saya. Jadi dikatakan di situ kita harus mendengar firman itu dengan sungguh-sungguh dan melakukan semua perintah Tuhan lewat firman Tuhan itu dengan apa? Setia. Nah, saudara, kita sudah belajar nih 7 poin. Ya. 7 poin bagaimana kita menciptakan kehidupan kita, keluarga kita jadi habitat berkat. Jadi sarangnya berkat. Sehingga berkat yang digambarkan seperti burung Raja Wali itu datang tertarik. Karena dia merasa sarang hidup kita ini adalah tempat yang cocok baginya. Habitat yang cocok bagi berkat itu. Hati kita, kehidupan kita. Ya, 7 hal ini betul-betul yang ada dalam hidup kita ini jadi habitat buat berkat. Maka saudara, berkat itu akan datang. Berkat itu akan kejar kita. Bahkan berkat itu akan berdiam. Kalau dia gambarkan sebagai burung, dia akan bikin sarang di kita. Dia akan tinggal di kita. Dia akan bertelur, beranak di kita. Ya. Sehingga dari waktu ke waktu kehidupan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, ini poin yang ke-7 ini yang saudara harus perhatikan betul. Baik-baik mendengarkan firman, suara Tuhan. Bisa itu firman tertulis, bisa itu secara pribadi memang Tuhan berbicara kepada kita untuk melakukan hal tertentu. Dan kita pegang itu. Perintah-perintah Tuhan itu kita pegang dan kita lakukan sungguh-sungguh dan setia. Saudara, 7 hal ini, kalau saudara lakukan dengan sungguh-sungguh dan setia, ya, saudara akan lihat nanti. Ya, ini saya katakan pada saudara. Ya, dalam tempo saudara 1 bulan ke depan, saudara akan lihat hidup saudara akan berubah. Saudara akan lihat berkat itu datang mencari saudara. Berkat itu datang kejar saudara. Berkat itu tinggal diam, bersarang dalam kehidupanmu, dalam kehidupan keluargamu. Tuhan kasih angka ke saya 1 bulan. Ayo sama-sama saudara kita berlomba. 7 hal ini kita perhatikan, kita lakukan. Ya, maka saudara lihat nanti dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam segala apapun, saudara akan lihat terobosan Tuhan, mujizat Tuhan dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Mari kita ciptakan hati kita, hidup kita, ya, sikap kita sesuai firman yang kita sudah dengar pagi ini, supaya kita jadi habitat daripada berkat. Kita tidak perlu pusing 7 keliling cari berkat, cari duit. Tapi berkat dengan gampangnya, dengan mudahnya datang dalam kehidupan kita. Amin.